di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan ya. Dalam hidup ini kita seringkali menghadapi hal-hal yang tidak kita mengerti, tidak kita sadari, bahkan tidak kita duga ya. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam diri kita ya. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti izinkan ya. Amin ya. Hidup itu kalau orang Jawa bilang itu sedermo jalani ya. Jadi jalani saja. Yang terpenting itu setiap langkah dalam hidup kita itu kita sertakan Tuhan ya. Kita sertakan Tuhan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mencobai diri kita dan jangan mencobai Tuhan ya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk diri kita dan untuk orang lain ya. Kalau kita melakukan terbaik untuk diri kita, efeknya juga akan menjadi terbaik bagi orang lain. Karena kalau kita tidak merusak diri kita tentu tidak akan merusak orang lain ya. Kalau kita memberikan kebaikan pada diri kita tentu akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi pasti ada. Kalau kita berusaha seperti itu, pasti ada juga ya saat-saat dimana sepertinya kita tidak melakukan hal yang terbaik bagi diri kita sendiri di pandangan orang lain ya, atau bahkan di pandangan kita sendiri. Tetapi sebagai manusia kita harus punya kesadaran ya, bahwa tidak semua ya, ada hari-hari dimana hati kita tentu merasa ingin sesuatu yang beda, atau ada hal-hal yang dimana orang lain tidak akan mengerti, tetapi itu kita serahkan pada Tuhan, ceritakan saja pada Tuhan. Kita tidak perlu menceritakan kepada manusia ya, karena manusia yang baik itu selalu datang tanpa diminta untuk memberikan solusi ya. Tapi manusia zaman sekarang itu seringnya selalu mengomentari ya, menggiring opini ya, sesuai dengan yang menjadi kehendak mereka ya, bukan kehendak Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa ya, yang mengerti sifat manusia ya, kita jangan ikut opini mereka. Yang kita anut atau pikirkan tuh opininya Tuhan ya. Opini Tuhan tuh manusia tuh semuanya dicintai ya. Semuanya manusia tuh berharga di mata Tuhan ya. Bahwa semuanya tuh manusia tuh berhak mendapatkan Roh Kudus ya, berhak mendapatkan surga. Cuma yang membedakan, satunya melakukan kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang satunya tidak mau melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan dengan versinya sendiri, semaunya sendiri. Tetapi sekali lagi ya, surga itu adalah urusan masing-masing antar pribadi dengan Tuhannya ya. Jadi kita hanya sebatas berfirman, bersaksi ya, dan memberikan bantuan seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus yang sudah diajarkan Tuhan Yesus selama ini. Tetapi balik lagi, kehendak bebas itu kehendak manusia masing-masing ya. Jadi tugas kita itu sebagai manusia ya sebatas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, berfirman, bersaksi ya, memberi hal-hal yang bisa kita berikan ya, sesuai porsi yang dimaui Tuhan. Tapi ya sekali lagi ya, kita tidak bisa memaksakan apa yang orang lain pikirkan atau lakukan ya. Balik lagi ya, surga itu hubungan antara pribadi tersebut dengan Tuhannya ya. Jadi kita tidak bisa mencegah orang lain berpikir apa atau bertindak apa ya. Jangan terpengaruh juga ya, jangan terpengaruh oleh opini-opini manusia-manusia tersebut ya. Yang kita anut, yang kita pegang itu adalah opininya Tuhan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan khawatir ya. Apapun ya yang kita lakukan, yuk sama-sama kita dasari dengan tujuan untuk memberikan kebaikan baik pada diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita ya. Kalau kita punya tujuan baik ya, segala keputusan kita, segala hal-hal yang kita lakukan tentunya akan mengikuti dengan segala niat-niat baik ya. Tapi itu perlu dilatih ya, perlu dilatih sejak dini, sejak kapan ya, sekarang ini, dimanapun atau kapanpun ya, umur berapapun ya. Karena itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan mengingatkan diri kita mengenai hal itu, kapan ya melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti Roh Kudus mengetuk hati kita ya. Lakukan saat itu juga, saat ini juga ya. Berapapun usia kita ya, semakin kecil semakin baik ya, karena kita akan
eh, punya banyak waktu untuk mengenal Tuhan lagi, buah kita semakin banyak lagi ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua ke surga. Jangan bosen. Ya manusia itu cuma sebatas menjalani hari-hari kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Menggandakan talenta kita semaksimal kita, ya. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus menggunakan talenta kita semaksimal kita, sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita semuanya ke surga. Jangan mau berada di sekitar orang-orang yang bahkan tidak mau talenta kita digunakan. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya jadi tahu alasannya ya. Setelah berpuluh tahun kemarin saya jadi tahu kok kenapa sih talenta saya tidak boleh digunakan. Saya baru tahu. Tetapi ya sekali lagi ya, ternyata melakukan kehendak Tuhan itu tidak boleh seperti ini ya, seperti cermin yang satunya bisa memperlihatkan wajah kita, satunya tidak. Harus dua-duanya bisa memperlihatkan ya. Tidak boleh ya kita melakukan kehendak Tuhan di depan orang tetapi dengan orang lain tidak boleh. Kamu tidak boleh menggandakan talenta dan lain-lain. Itu bagi Tuhan itu omong kosong ya. Kalau Tuhan mau berbicara dengan orang tersebut, harus bilang jangan omong kosong di depanku ya. Karena Tuhan itu seperti itu ya. Tuhan itu lugas. Tuhan itu benar-benar tidak ada ini ya, tidak ada drama atau apapun ya. Jadi Tuhan itu maunya ya manusia itu cuma melakukan kehendak Tuhan ya, sampai nanti, sampai selesai tugasnya di dunia. Jangan sampai hal-hal selama di dunia itu membawa mereka mendekati Lucifer. Tuhan itu tidak mau ya. Jadi jangan mempermainkan diri Anda atau orang lain ya. Wah, masih lama waktu kita di dunia. Kan Tuhan Yesus baik sekali, bertobat, dosa di masa lalu bisa bisa terhapus semua. Tuhan tuh memang pemaaf ya, tetapi Tuhan tuh, kita tahu, baca Alkitab deh ya. Baca Alkitab, kita akan tahu sifat-sifat Allah kita ya. Untuk bisa dicintai Allah kita tuh baca Alkitab lebih lagi ya, lebih lagi. Tapi banyak juga orang-orang yang tidak membaca Alkitab sebelumnya tapi melakukan kehendak Tuhan ya. Benar-benar hidupnya itu memang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti siapa? Seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji. Beliau tuh sering bersaksi ya di gereja ya. Walaupun tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kehidupannya benar-benar mencerminkan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ajarannya saat itu ajaran nenek moyang beliau ya. Saat itu beliau belum mengenal ajaran Tuhan Yesus ya, tapi benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya hidupnya. Kejujuran ya, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Hal-hal memang yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Jadi apapun ya posisi kita saat ini ya, yuk sama-sama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan sampai bosan melakukan kehendak Tuhan ya. Manusia tuh hidupnya cuma 70, 80, 100 tahun, 120 tahun ya lama ya, atau 150 tahun. Hanya sekejap, berapa detik aja menurut Tuhan. Karena satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia itu kan satu hari bagi Tuhan ya. Hanya sebegitu, cuma 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 120 tahun, 150 tahun. Tahan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Jalani itu. Masukkan diri kita ke orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, sehingga talenta dalam diri Anda itu akan digandakan. Anda akan dibantu untuk menggandakan talenta dalam diri Anda saat Anda berada di orang-orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang yang selalu melarang Anda untuk menggandakan talenta, percaya deh, walaupun dia Kristen, walaupun dia pendeta, itu pasti orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Sudah dekatkan diri Anda ke tengah-tengah orang-orang yang mau menggunakan atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Dia pasti akan membantu untuk semua orang yang ada di sekitarnya mengadakan talenta seperti yang dikehendaki Tuhan. Lakukan itu terus sampai kapan? Sampai kita selesai di dunia. Paling lama berapa? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 120.
pertahankan hidup Anda untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Tidak lama kok, jangan sampai bosan. Paling cuma 80 tahun, 100 tahun, 120 tahun, makanya saling dukung, saling support, saling bantu ya. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi itu cuma bunga-bunga kehidupan ya. Apapun sesusah apapun ya, itu bunga-bunga kehidupan. Kalaupun dicobai ya itu karena orang-orang itu tidak cinta Tuhan dengan benar, tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar ya. Jangan ini, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Manusia itu paling lama berapa? 100 tahun kah? 120 tahun kah? 150 tahun kah? Ya, jadi jangan sampai bosan ya. Tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, sampai kesudahannya. Amin ya. Yuk saling dukung, saling support, saling bantu tuh sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 7, judul perikopnya Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Sevon dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak akan menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyerang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 40.000 orang. Yefta memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di dekat Gilead ya. Jadi di sini diberi judul Yefta dan Efraim ya. Saat itu ada pembunuhan massal ya, dan kita akan renungkan ayat demi ayat ya bagaimana itu terjadi ya di zaman Yefta ya dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Savon dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Jadi saat membasmi suku atau Bani Amon itu, Efraim tidak diajak, dan karena tidak diajak itu mereka mau membakar ya rumahmu bersama-sama dengan kamu ya, itu yang dikatakan. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Jadi Yefta mengatakan mereka itu sudah berperang pada Bani Amon ya, dan saat mereka terdesak ya, kalau bahasanya kita ini terdesak meminta bantuan kepada suku Efraim, mereka tidak datang ya, itu yang dikatakan ya. Lalu aku manggil kamu tapi kamu tidak datang, itu yang dikatakan ya. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku ya. Jadi saat itu Bani Amon seperti Yefta berkata seperti itu ya. Saat Bani Amon menyerang mereka kan ya, dari tua-tua suku Gilead kan mendatangi Yefta ya untuk meminta ya, sampai meminta Yefta yang sudah diusir ya karena saking terdesaknya ya. Dan kemudian Yefta mengatakan saat terdesak itu mereka juga meminta bantuan kepada Efraim, tapi Efraim tidak datang. Akhirnya Yefta memberanikan diri berperang ya, dan Tuhan
itu ya menyertai ya, itu yang dikatakan Yefta ya. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Jadi karena tidak diajak akhirnya malah suku Efraim mengajak berperang ya. Dan saat itu beneran Yefta berperang dengan Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu sebab orang-orang itu mengatakan kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim ya. Jadi saat itu dari dari Yefta ya mengatakan kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase ya, itu yang dikatakan oleh orangnya Yefta ya. Untuk menghadapi suku Efraim itu maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila ada dari suku Efraim yang lari dan berkata biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu si Bolet. Jika ia berkata si Bolet jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Jadi untuk menghadapi suku Efraim ya saat itu dan menghadapi mengalami kemenangan, jadi salah satu cara yang dilakukan oleh suku Yefta yaitu atau orang Gilead itu mereka menduduki tempat-tempat penyeberangan. Jadi saat ada orang yang mau menyeberang, setiap orang ditanya. Jadi ada kayak ini ya, dialek ya, ada kalau sukunya Yefta bisa mengatakan si Bolet ya, tapi orang Efraim nggak bisa, bisanya mengatakan si Bolet ya. Jadi perbedaannya itu. Dan kalau mereka tidak bisa mengatakan si Bolet ya pakai si Bolet, bisanya mengatakan si Bolet, itu akan disembelih ya di dekat penyeberangan itu. Saat itu terjadi seperti itu ya. Coba bayangkan ya. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim sampai 42.000 orang ya. Jadi saat kejadian itu ada 42.000 orang yang meninggal di suku Efraim. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead ya. Pada zaman itu sampai seperti itu ya. Dan biarlah ini jadi pembelajaran ya, bahwa kalau ada orang yang mendapatkan kehormatan ya karena berperang disertai Tuhan, dan kalau tidak diajak ya jangan seperti suku Efraim pada masa itu ya, sehingga mengakibatkan warganya atau penduduknya mati sampai 42.000 orang ya, sampai seperti itu. Dan jangan ada rasa iri ya dalam hati kita. Kalau nggak diajak ya sudah bikin sendiri ya, pakai talenta sendiri ya, gunakan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan pakai juga ya. Jangan seperti suku Efraim sampai penduduknya mati seperti itu ya. Amin ya. Kita akan ini ya selalu merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ya untuk menjadi pembelajaran bagi kita ya di kedepannya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu, dan berikan kami semuanya pekerjaan yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Dan sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, tinggal tetap dalam anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar berikanlah kami semuanya Tuhan hati yang mau bekerja sama selalu ya Tuhan, untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan,
anak cucu yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.